Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Gusnaidi dari Prodi S1 Teknik Mesin kelas B. NIM saya adalah 2207 11 1461. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester yang berjudul Eliminasi Gauss pada PPT pertemuan kedua, slide 64 sampai 68, nomor 1 sampai 5. Soal yang pertama, yang manakah dari matriks 3x3 berikut ini yang merupakan bentuk echelon baris tereduksi? Poin yang A diberikan matriks dengan entry-entry-nya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Matriks tersebut merupakan matriks echelon baris tereduksi. Mengapa demikian? Karena suatu matriks dikatakan sebagai matriks echelon baris tereduksi jika memenuhi 4 buah sifat. Sifat pertama adalah jika entry di dalam baris tersebut tidak seluruhnya 0, maka bilangan tak 0 pertamanya adalah 1. Sifat yang kedua, jika seluruh entry pada baris tersebut adalah 0, maka baris tersebut dikelompokkan pada bagian bawah dari matriks tersebut. Sifat yang ketiga, jika terdapat 2 buah baris dengan tiap-tiap baris seluruh entry-nya bukan 0, angka 1 pada baris yang lebih rendah dari baris pertama terletak di sebelah kanan dari baris pertama. Matriks A memenuhi persamaan ketiga karena angka 1 dari baris kedua terletak di sebelah kanan dari baris pertama. Kemudian baris ketiganya juga memenuhi sifat yang ketiga, yaitu angka satunya terletak di sebelah kanan dari angka 1 pada baris kedua. Untuk sifat yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Pada matriks di poin keempat ini, di poin A, ia memenuhi persamaan keempat karena entry di setiap angka 1 utama itu adalah 0. Seperti yang saya tampilkan sini. Kemudian masuk ke poin ke B. Diberikan sebuah matriks dengan entry-entry-nya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Juga merupakan echelon baris tereduksi karena memenuhi sifat pertama, angka satunya merupakan bilangan tak 0 pertama, memenuhi sifat kedua karena baris yang keseluruhan entry-nya adalah 0 terletak di bagian paling bawah dari matriks tersebut. Kemudian memenuhi sifat ketiga karena angka 1 pada baris kedua terletak di sebelah kanan dari angka 1 pada baris pertama. Kemudian memenuhi sifat keempat karena pada baris kedua, di atas angka 1 pada baris kedua itu entry-nya 0. Kemudian lanjut ke poin ke C, juga merupakan echelon baris tereduksi karena memenuhi sifat pertama, sifat kedua, dan juga sifat ketiga. Sifat keempat juga. Kemudian lanjut ke poin ke D, juga termasuk echelon baris tereduksi karena baris pertamanya karena keseluruhan matriksnya memenuhi sifat pertama, untuk sifat keduanya juga. Sifat ketiga pada baris kedua, angka 1 utamanya terletak di sebelah kanan dari baris pertama. Kemudian setiap kolom memiliki satu. Untuk sifat keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat lainnya. Perhatikan baris kedua, di atas angka 1 utamanya entry-nya 0. Untuk poin yang ke E, echelon baris tereduksi juga karena memenuhi sifat-sifat yang sudah dinyatakan tadi. Sedangkan untuk poin yang ke F,
bukan merupakan eselon baris tereduksi maupun eselon baris salib. Mengapa demikian? Karena matriks pada poin F tidak memenuhi sifat yang ketiga, yaitu pada baris keduanya angka satunya terletak di sebelah kiri dari angka 1 pada baris pertama. Kemudian di poin G, dia bukan merupakan eselon baris tereduksi karena angka 1 pada baris kedua di atas angka 1 pada baris kedua entry-nya bukan 0. Jadi ia tidak memenuhi tidak memenuhi sifat keempat. Kemudian untuk poin ke H merupakan eselon baris tereduksi, memenuhi persamaan pertama, yaitu bilangan tak nol pertamanya adalah 1, memenuhi persamaan kedua karena baris yang keseluruhan entry nolnya terdapat pada bagian bawah matriks, memenuhi persamaan ketiga karena angka 1 pada baris kedua terletak di sebelah kanan dari angka 1 pada baris pertama. Kemudian memenuhi persamaan keempat karena entry di atas angka 1 pada baris kedua adalah 0. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Masih ada soal nomor 1-nya. Poin ke I merupakan eselon baris tereduksi karena memenuhi persamaan pertama, bilangan tak nol pertamanya adalah 1, yaitu pada baris pertama. Memenuhi persamaan kedua karena untuk baris yang keseluruhan entry-nya 0, dia tersusun di bawah matriks. Kemudian ini bisa diartikan sebagai memenuhi persamaan ketiga, karena tidak ada lagi bilangan 1 kecuali bilangan 1 pada baris pertama. Memenuhi juga dapat dikatakan memenuhi sifat yang keempat, karena angka 1, karena tidak ada angka di atas angka 1 pada baris pertama. Untuk yang J, poin ke J dikatakan matriks ini dinyatakan sebagai eselon baris tereduksi karena matriks 0 dikatakan sebagai bentuk eselon baris tereduksi dan bentuk eselon baris. Kemudian lanjut ke nomor 2. Yang manakah dari matriks 3x3 berikut ini yang merupakan bentuk eselon baris? Untuk poin ke A, sama seperti poin ke A pada soal pertama, dia merupakan eselon baris tereduksi. Suatu bentuk matriks eselon baris tereduksi sudah pasti merupakan eselon baris, namun tidak untuk sebaliknya. Dan lanjut ke poin kedua, poin ke B, merupakan eselon baris karena memenuhi sifat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu bilangan 1 tak nol pertamanya adalah 1, kemudian angka 1 pada baris yang lebih rendah dari angka 1 pada baris pertamanya lebih ke kanan. Kemudian untuk baris yang seluruh entry-nya 0 tersusun pada bagian bawah matriks. Mengapa ia bukan eselon baris tereduksi? Karena pada baris kedua angka 1 di atas angka 1-nya entry-nya bukan 0 tapi 2. Untuk poin ke C, bukan merupakan eselon baris ataupun eselon baris tereduksi karena pada baris ketiga bilangan tak nol pertamanya bukan 1. Kemudian poin ke D merupakan eselon baris karena memenuhi sifat pertama. Pada baris pertama bilangan tak nolnya adalah 1, memenuhi sifat kedua karena baris yang keseluruhan entry-nya 0 terdapat pada bagian bawah matriks. Sedangkan untuk sifat ketiga
bilangan satu utama pada baris kedua itu terletak lebih ke kanan dari bilangan satu pada baris pertama, namun tidak memenuhi sifat keempat, yaitu angka satu pada baris kedua, angka yang berada di atas bilangan angka satu utama pada baris kedua bukanlah 0. Oleh sebab itu, poin ke D merupakan eselon baris, bukan eselon baris reduksi. Kemudian poin yang ke E juga merupakan eselon baris karena memenuhi sifat pertama, sifat kedua, dan juga sifat ketiga. Kemudian yang ke F bukan eselon baris karena baris keduanya keseluruhan entry pada baris tersebut adalah 0. Untuk suatu matriks dikatakan eselon baris jika memenuhi ketiga persamaan. Yang pertama adalah bilangan tak 0 pertamanya adalah 1. Kemudian kemudian baris yang keseluruhan entry-nya adalah 0 terletak pada bagian bawah matriks. Matriks ini tidak memenuhi persamaan kedua. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Pada setiap bagian, tentukan apakah matriks berada dalam bentuk eselon baris tereduksi, keduanya atau bukan keduanya. Nomor ketiga, poin A, diberikan sebuah matriks dengan entry-entry-nya yang tertera. Matriks ini merupakan matriks eselon baris juga eselon baris tereduksi. Karena memenuhi sifat pertama, untuk bilangan tak 0 pertamanya adalah 1 di setiap barisnya. Kemudian apabila terdapat baris yang keseluruhan entry-nya adalah 0 terdapat pada bagian bawah matriks. Selanjutnya bilangan satu utama pada baris yang lebih rendah dari baris sebelumnya terletak di sebelah kanan. Kemudian sifat yang keempat, untuk setiap angka satu utama pada bagian atasnya juga 0. Baris kedua, angka satu utamanya pada bagian atasnya adalah 0. Pada baris ketiga, angka yang terdapat pada angka satu utamanya, angka yang terdapat di atas angka satu utamanya juga 0. Poin ke B, bukan merupakan bentuk eselon baris tereduksi ataupun bentuk eselon baris. Hal ini mengapa demikian? Karena persamaan ini tidak memenuhi sifat ketiga, yaitu bilangan tak 0 pada baris selanjutnya setelah baris sebelumnya terletak di sebelah kiri dari baris sebelumnya, yaitu baris kedua. Bilangan tak 0 atau angka satu utama pada baris ketiga terletak di sebelah kiri dari angka satu utama pada baris kedua. Kemudian poin yang ke C merupakan bentuk keduanya karena memenuhi persamaan pertama, memenuhi sifat pertama. Tidak terdapat baris yang keseluruhan entry-nya adalah 0, jadi sifat kedua tidak teraplikasikan. Tapi ia memenuhi memenuhi sifat ketiga, yaitu angka satu utama pada baris kedua terletak di sebelah kanan dari angka satu utama baris pertama. Kemudian juga memenuhi persamaan keempat, karena angka yang terdapat pada satu utama di baris kedua adalah 0. Kemudian poin ke D, hanya bentuk eselon baris saja karena dia tidak memenuhi sifat keempat, yaitu angka satu pada baris kedua, angka yang di atasnya, yaitu min 7, bukan angka 0. Kemudian lanjut lagi ke poin ke E. Poin ke E bukan bentuk keduanya. Mengapa demikian? Karena tidak memenuhi
sifat ketiga, yaitu angka 1 pada baris kedua ia terletak sejajar dengan angka 1 pada baris pertama. Sedangkan sifat ketiga yaitu angka 1 pada baris kedua harus terletak lebih ke kanan dari angka 1 pada baris pertama. Kemudian poin ke F merupakan bentuk keduanya karena ia merupakan matriks 0. Lanjut ke soal yang keempat. Pada setiap bagian, misalkan matriks yang diperbesar untuk suatu sistem persamaan linear telah direduksi dengan menggunakan operasi baris menjadi bentuk eselon baris tereduksi yang diberikan berikut ini. Jadi setiap poin-poin ini merupakan bentuk eselon baris tereduksi. Selesaikan sistem tersebut. Pada poin ke A, didapati matriks dengan entry-entry seperti yang sudah tertera. Di sini didapati persamaan bahwa X1-nya sama dengan min 3, untuk X2-nya sama dengan 0, sedangkan untuk X3-nya sama dengan 7. Untuk poin ke B, didapati 3 buah persamaan yaitu X1 dikurangi 7X4 sama dengan 8, X2 ditambah 3X4 sama dengan 2, X3 ditambahi X4 sama dengan min 5. Untuk variabel-variabel yang bersesuaian dengan satu utama seperti X1, X2 dan X3 disebut sebagai variabel utama. Sedangkan yang tidak disebut dengan variabel bebas. Pada matriks ini variabel bebasnya adalah X4. Mengapa disebut variabel bebas? Karena kita dapat menentukan sendiri berapa harganya. Jadi di sini kita tentukan bahwa nilai dari X4 adalah T, sehingga persamaan pertama, kedua, dan ketiga menjadi X3 sama dengan min 5 dikurangi T, X2 sama dengan 2 dikurang 3T, sedangkan X1 sama dengan 8 ditambah 7T. Untuk variabel-variabel yang X4 ini, kita rubah nilainya jadi T. Dan lanjut ke poin ke C. Juga didapati 3 buah persamaan. Persamaan ini disesuaikan dengan berapa jumlah variabel utamanya. Pada baris pertama didapati persamaan X1 dikurangi 6X2 ditambah 3X5 sama dengan min 2. Pada baris kedua didapati persamaan X3 ditambah X5 sama dengan 7. Dan pada baris ketiga didapati persamaan X4 ditambah 5X5 sama dengan 8. Jadi variabel utamanya adalah X1, X3, dan X4. Sedangkan X2 dan X5-nya merupakan variabel bebas. Di sini kita menentukan nilai dari X1-nya adalah R, sedangkan X5-nya adalah S. Sehingga persamaannya, 3 buah persamaan yang kita dapati dari matriks tadi menjadi X2 sama dengan X2 merupakan variabel bebas. Jadi ini salah. Oh, ini harusnya adalah X2. Jadi X2-nya adalah R, sedangkan X1-nya yang mau kita cari berapa nilainya. Jadi di sini X1 sama dengan min 2 dikurang 6R. Nilai X2-nya udah kita tentukan itu R, dikurang 3X5. X5-nya adalah S, jadi dikurangi 3S. Kemudian untuk X3 ditambah 4
dikali X5 sama dengan 7 menjadi X3 sama dengan 7 dikurangi 4S. Untuk X4 nilainya adalah sama dengan 8 dikurangi 5S. Kemudian lanjut ke poin ke D. Untuk baris pertama diperoleh persamaan X1 dikurangi 3X2 sama dengan 0. Pada baris kedua didapati persamaan X3 sama dengan 0. Sedangkan pada baris ketiga didapati persamaan bahwa 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1. Artinya persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Yang mana artinya matriks ini tidak memiliki solusi. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Pada setiap bagian, misalkan matriks yang diperbesar dari suatu sistem persamaan linear telah direduksi dengan menggunakan operasi baris menjadi bentuk echelon baris yang diberikan berikut ini, selesaikan sistem tersebut. Soal nomor 5 sama halnya dengan soal nomor 4, hanya saja nomor 5 mereduksi matriks menjadi echelon baris. Pada poin yang ke A, didapati persamaan didapati 3 buah persamaan. Persamaan pertama pada baris pertama adalah X1 dikurangi 3X2 ditambah 4X3 sama dengan 7. Baris kedua didapati persamaan X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Sedangkan pada baris ketiga didapati sebuah persamaan X3 sama dengan 5. Karena nilai X3-nya sudah diketahui, kita langsung substitusikan ke persamaan kedua. X2 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 2. X2 sama dengan min 8. Kemudian X1 sama dengan 7 ditambah 3 min 8 nilai dari X2 dikurangi 4 dikali 5 sama dengan min 37. Kemudian poin yang ke B, didapati 3 buah persamaan berdasarkan variabel bebasnya. Persamaan pertama adalah X1 ditambah 8X3 dikurangi 5X4 sama dengan 6. Persamaan kedua pada baris kedua adalah X2 ditambah 4X3 dikurangi 9X4 sama dengan 3. Pada baris ketiga didapati persamaan yaitu X3 ditambah X4 sama dengan 2. Di sini variabel utamanya adalah X1, X2, dan X3, sedangkan variabel bebasnya adalah X4. Pada poin yang ke A, X1-nya adalah X1, X2, dan X3, sedangkan X untuk variabel bebasnya tidak ada. Kembali lagi ke poin B. Karena nilai X4-nya sudah kita tentukan, kita beri dia nilai T. Jadi persamaan pertama menjadi X1 sama dengan min 10 ditambah 13T. X4-nya kita substitusikan nilai T-nya. Jadinya X1 nilai dari X1 sama dengan min 10 ditambah 13T. Untuk X2 sama dengan min 5 tambah 13T. Sedangkan X3 sama dengan 2 dikurangi T. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita selesaikan dari yang paling bawah, yaitu kita tentukan dulu berapa nilai X3-nya. Kemudian kita tentukan nilai X2. X2 ditambah 4, kita substitusikan X3. 4 dikali 2 kurangi T, dikurangi 9T sama dengan 3. Jadi X2 sama dengan 4 dikali 8. Ini sama dengan X2-nya. Ya, 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikurangi 2. Karena mengapa 4 dikurangi 2? Karena ini harusnya jadinya X2 sama dengan 3 dikurangi 4X3 ditambah 9X4.
Jadi nilai kita substitusikan nilai dari X3-nya min 4 dikali 2 jadi min 8, 3 kurang 8. Terus min 4 dikali min T jadi 4T ditambah 4T. Lalu dikurangi 9T. Bukan dikurangi tapi ditambah 9T. Karena 9T-nya pindah ruas jadi positif. Sehingga 3 dikurangi 8 min 5 ditambah 4T tambah 9T jadi 13T. Untuk X1 sama seperti menyelesaikan persamaan kedua. Ya, jadi X3-nya ini kita substitusikan nilai X3-nya sama X4 sehingga didapati X1 sama dengan min 10 ditambah 13T. Kemudian lanjut ke poin ke C. Didapati 3 buah persamaan berdasarkan jumlah variabel utamanya. Pada baris pertama didapati persamaan X1 ditambah 7X2 dikurangi 2X3 dikurangi 8X5 sama dengan min 3. Persamaan kedua berdasarkan baris kedua yaitu X3 ditambah X4 ditambah 6X5 sama dengan 5. Kemudian baris ketiga didapati persamaan X4 ditambah 3X5 sama dengan 9. Untuk di matriks ini, variabel utamanya adalah X1, X3, dan X4. Untuk X5 dan X2, dia adalah variabel bebas. Di sini kita beri nilai X5-nya adalah T, sedangkan X2-nya adalah S. Sama seperti poin sebelumnya, kita mengerjakan untuk menyelesaikan persamaan ini, kita selesaikan dari paling bawah, dari persamaan yang paling singkat. Yaitu X4 ditambah 3X5 sama dengan 9. X4 sama dengan 9 dikurangi 3T, karena X5-nya adalah T. Kemudian persamaan yang kedua. X3 sama dengan min 4 dikurangi 3T. Ini hasilnya. X4-nya tadi adalah 9 dikurangi 3T. Ditambah 6X5, 6T. Ini 6T. X4-nya kita substitusikan. Jadi 9 dikurangi 3T ditambah 6T. Jadi X3 sama dengan 5 dikurang 9 ditambah 3T kita kurangi 6T. Dah. Jadi nilai X3-nya adalah min 4 dikurangi min 4, 5 kurang 9 min 4, 3T kurang 6T min 3. X3 sama dengan min 4 dikurangi 3T. Kemudian untuk persamaan pertama di sini kita substitusikan nilai X3-nya, substitusikan nilai X5, substitusikan nilai X2. Sehingga didapati hasilnya yaitu min 11 dikurangi 7S ditambah 2T. Di sini X2-nya adalah S, jadi X1 ditambahi 7S dikurang 2, X3-nya min 4 dikurangi 3T, lalu dikurangi 8 dikali T, sama dengan min 3. Sehingga didapati hasil X1 sama dengan min 11 dikurangi 7S ditambah 2T. Untuk menyelesaikan persamaannya sama seperti persamaan-persamaan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Untuk poin ke D, karena pada baris ketiganya terdapat persamaan bahwa 0x1 ditambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 1, artinya persamaan ini tidak memiliki solusi.
Baiklah, selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang sedikit sulit untuk dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.